Bagi mereka agama adalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk agama, karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, bertentangan dengan ateis. Mana itu Tuhan, kata mereka. Tidakkah melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun? Yang keluar dari mulut mereka sama yang keluar dari mulut Namrud. Mana kuasa Allah? Lantas Allah mengirimkan masalah-masalah. Kuasa itu pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tidak pernah melihat raut wajahnya, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Begitu disebutkan dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Penguasa tunggal syarqan wa gharban. Dari belahan timur dunia sampai ke barat tunduk dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyeru kepada tauhid menghadap penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Menyembahlah kepada Allah. Lalu apa jawabnya? Dengan sombong dan angkuh dia berkata, Arabbun ghairi, Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain aku? 400 tahun membuat dia merasa bahwa dia Tuhan, sampai-sampai keluar dari mulutnya Arabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tidak malu menciptakan ba'udah, nyamuk. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, wa ma fawqaha, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke dalam batang hidungnya sampai ke otaknya, dan nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya.
Lalu dia mengambil papan memukul-mukul kepalanya sampai orang-orang di sekelilingnya menyangka dia gila. Makin sakit, tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan bagaimana rasanya, dan akhirnya dia pun mati, dicatat dalam sejarah. Dia bernama Namrud. Begitu Allah bercerita tentang orang-orang angkuh dan sombong. Dia tidak mati disambar petir, dia tidak mati ditimpa batu besar, dia tidak mati karena sesuatu yang hebat, tapi dia mati karena makhluk kecil yang kita pun dapat membunuhnya dalam satu kali tepukan, puluhan nyamuk akan mati. Tapi begitu Allah Ta'ala ingin menunjukkan kesombongan dan keangkuhan orang-orang yang merasa dirinya adalah Tuhan, jawabannya adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari berganti, musim berubah. Dunia ini diisi orang yang angkuh dan sombong. Selesaikah dunia dengan matinya Namrud? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namrud, lebih kejam daripada Namrud. Apa yang dia lakukan? Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lebih sadis daripada Namrud. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup, anak perempuan dibiarkan karena tidak melawan. Anak laki-laki yang dia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota kekuasaannya, anak perempuan dia biarkan. Sampai akhirnya dia berkata dengan lantang, kalimat berbeda dengan substansi makna yang sama. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan bisa merubah makhluk menjadi khalik. Orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, melihat manusia bertunduk-tunduk ketakutan, maka berubah dalam dirinya. Kaulah yang paling berkuasa, engkau adalah Tuhan. Itu pernah terjadi kepada Namrud dan menular kepada Parau. Al-Quran menyebut dia Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran, falamma adrakahul gharaq, ketika dia tenggelam di tengah laut merah, masuk air itu ke dalam tenggorokannya dan masuk ke dalam lehernya, terus ke dalam dan masuk ke dalam paru-parunya. Sebodoh-bodoh anak kecil, tidak akan ada air masuk ke dalam paru-parunya. Anak kecil yang belajar minum, kalau sampai air masuk ke dalam saluran nafasnya, dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah. Kenapa? Karena ada saluran nafas, ada saluran air. Udara tidak akan mungkin diisi air, karena kalau sampai air masuk ke saluran udara, maka hancurlah paru-paru. Allah ciptakan satu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa yang paling ringan. Anak kecil yang tak ada daya upaya pun pasti akan tersedak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk mengejar Bani Israel, untuk tersedak pun kau tak kuasa, wahai Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun mati. Kenapa Allah matikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Kenapa tidak dengan batu? Musa, bayi yang tak berdaya, dicampakkan ke sungai Nil, selamat. Bayi yang tak dapat berenang, bayi yang tak ada kuasa, bayi yang tak ada daya upaya, selamat di atas air. Tapi penguasa, raja di atas raja. Segalanya bukti-bukti kuasanya sampai hari ini menjadi bukti. Satu di antara 7 keajaiban dunia adalah piramid yang dibangun oleh Fir'aun. Tapi ternyata air yang dulu menyelamatkan bayi Musa, air yang sama menenggelamkan Fir'aun yang amat sangat berkuasa. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa. Manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia adalah makhluk yang paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata la haula wala quwwata illa billah. Maka berakhir episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Muncul lagi mereka yang sombong-sombong. Macam-macam nama sejarah mencatat, datang lagi seorang pria perkasa dengan tentara bergajahnya bernama Abraha. Dia ingin memindahkan Ka'bah karena baginya bisnis di Mekkah harus dialihkan menjauh di Yaman.
berseberangan dengan Laut Merah menyeberangi Afrika, maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Dia bawa bala tentara sampai akhirnya gajah-gajah tidak ingin bergerak. Gajah makhluk Allah, binatang, tahu mengenal Allah. Dia paksa gajah itu berdiri dengan pawang-pawangnya. Akhirnya gajah itu berjalan karena amat sangat terpaksa dan di bawah tekanan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang Abdul Muthalib membawa kunci Ka'bah. Dia serahkan kepada Allah. Dia katakan di depan pintu Ka'bah, "Inna li hadzal baiti rabban yahmih." Sesungguhnya Ka'bah ini ada Rabb, ada Allah yang menjaga dan memeliharanya. Bukan aku yang menjaganya, kuserahkan kepada penjaganya. Inna li hadzal baiti rabban yahmih. Lantas apa yang terjadi? Fa arsalna alaihim tayran ababil. Kami kirimkan kepada mereka burung ababil yang dibawanya tarmihim, melontar mereka pasukan Abraha bergajah, bihijaratin dengan batu-batu min sijil yang dipanaskan di atas api neraka. Apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun peristiwa itu terjadi disebut dengan Amul Fil, tahun kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah. Isi dunia sebenarnya itu saja. Namanya berbeda tapi sebenarnya makhluknya itu saja. Dia pernah bernama Namrud, dia pernah bernama Fir'aun, dia pernah bernama Abrahah. Selesaikah dunia? Belum. Dunia terus berlanjut melahirkan makhluk-makhluk. Ada yang rendah hati, yang tawadu, ada yang zuhud dan ridha, ada yang mencari kemuliaan Allah. Tapi ada yang dititipkan harta dan kuasa pertama. Dia merasa dia punya. Lama-lama dia merasa alam semesta pun bersimpuh, bersujud di kakinya. Karena dia melihat tidak ada orang yang berani mendongakkan kepalanya. Tidak ada lagi yang bersuara keras, semuanya ketakutan. Sampai akhirnya dia berkata dalam hati, "Aku penguasa jagat raya." Kemana mereka semua? Mati. Ketika penguasa-penguasa dunia modern dengan kecanggihan teknologi, kami yang paling banyak jumlahnya di atas dunia, kami yang akan menguasai alam semesta, mana itu Tuhan? Mereka tidak pernah mengenal Tuhan karena mereka adalah komunis, karena mereka adalah ateis. Bagi mereka agama adalah candu. Orang yang terkena narkoba bagi mereka sama dengan orang yang dimabuk agama, karena bagi mereka agama ini hanya opium saja. Manusia yang stres, manusia yang depresi, lalu dia menjalankan agama. Agama bertentangan dengan komunis, bertentangan dengan ateis. Mana itu Tuhan, kata mereka. Tidakkah melihat ucapan mereka sama seperti ucapan Fir'aun? Yang keluar dari mulut mereka sama yang keluar dari mulut Namrud. Mana kuasa Allah? Lantas Allah mengirimkan masalah-masalah. Kuasa itu pun roboh, hancur, berkeping. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.